Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Rizky, mahasiswa Teknik Informatika. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin membawakan materi yang berjudul Sistem Berkas. Apa sih itu sistem berkas? Sistem berkas merupakan mekanisme penyimpanan online serta untuk akses, baik data maupun program yang berada dalam sistem operasi. Sistem berkas memiliki dua bagian penting, yaitu kumpulan berkas sebagai tempat penyimpanan data serta struktur direktori yang mengatur dan menyediakan informasi mengenai seluruh berkas dalam sistem. Pengertian berkas. Berkas merupakan kumpulan informasi berkait yang diberi nama dan direkam pada penyimpanan sekunder. Biasanya, berkas merepresentasikan program dan data. Data dari berkas dapat bersifat numerik, alfabetik, alfanumerik, ataupun biner. Format berkas juga bisa bebas, misalnya berkas teks. Secara umum, berkas adalah urutan bit, byte, baris, atau catatan yang didefinisikan oleh pembuat berkas dan pengguna. Ada banyak beragam jenis informasi yang dapat disimpan dalam berkas. Hal ini disebabkan oleh struktur tertentu yang dimiliki oleh berkas, sesuai dengan jenisnya masing-masing. Contoh, text file, yaitu urutan karakter yang disusun ke dalam baris-baris. Source file, yaitu urutan subroutine dan fungsi yang nantinya akan dideklarasikan. Object file, yang merupakan urutan byte yang diatur ke dalam blok-blok yang dikenali oleh linker dalam sistem. Executable file adalah rangkaian kode section yang dapat dibawa ladder ke dalam memori dan dieksekusi. Atribut pada berkas. Yang pertama ada nama. Nama merupakan satu-satunya informasi yang tetap dalam bentuk yang bisa dibaca oleh manusia atau human readable form. Yang kedua ada type. Type dibutuhkan untuk sistem yang mendukung beberapa tipe berbeda. Yang ketiga ada lokasi. Lokasi merupakan pointer ke device dan ke lokasi berkas pada device tersebut. Yang keempat ada ukuran atau size, yaitu ukuran pada berkas saat itu baik dalam byte, huruf, ataupun blok. Yang kelima ada proteksi. Proteksi adalah informasi mengenai kontrol akses, misalnya siapa saja yang boleh membaca, menulis, dan mengeksekusi berkas. Yang keenam ada waktu, tanggal, dan identifikasi pengguna. Informasi ini biasanya disimpan untuk pembuatan berkas, modifikasi terakhir yang dilakukan pada berkas, dan penggunaan terakhir berkas. Dalam hal ini, berkas harus bersifat non-volatile, sedangkan informasi tentang seluruh berkas disimpan dalam struktur direktori yang terdapat pada penyimpanan sekunder. Keduanya disimpan dalam sebuah device atau perangkat. Non-volatile merupakan memori yang datanya dapat ditulis atau dihapus, tetapi data akan tetap ada walaupun kondisi off serta tidak membutuhkan catu daya. Operasi pada berkas. Ada beberapa cara yang dapat dioperasikan pada berkas. Yang pertama ada membuat sebuah berkas. Ada dua cara dalam membuat berkas. Pertama, tempat baru di dalam sistem berkas harus dialokasikan untuk berkas yang akan dibuat. Kedua, sebuah direktori harus mempersiapkan tempat untuk berkas baru. Kemudian direktori tersebut akan mencatat nama berkas dan lokasinya pada sistem berkas. Yang kedua, menulis pada sebuah berkas. Untuk menulis pada berkas, kita menggunakan sistem call beserta nama berkas yang akan ditulis dan informasi apa yang akan ditulis pada berkas. Ketika diberi nama berkas, sistem mencari ke direktori untuk mendapatkan lokasi berkas. Sistem juga harus menyimpan petunjuk tulis pada berkas di mana penulisan berikutnya akan ditempatkan. Petunjuk tulis harus diperbarui setiap terjadi penulisan pada berkas. Yang ketiga ada membaca sebuah berkas. Untuk membaca sebuah berkas, kita menggunakan sistem call beserta nama berkas dan di blok memori mana berkas berikutnya diletakkan. Sama seperti menulis, direktori mencari berkas yang akan dibaca dan sistem menyimpan penunjuk baca pada berkas di mana pembacaan berikutnya akan terjadi. Yang keempat ada menempatkan kembali sebuah berkas. Direktori yang bertugas untuk mencari berkas yang bersesuaian dan mengembalikan lokasi berkas pada saat itu. Menempatkan berkas tidak perlu melibatkan proses input atau output. Operasi sering disebut pencarian berkas. Yang kelima ada menghapus sebuah berkas. Untuk menghapus berkas, kita perlu mencari berkas tersebut di dalam direktori. Setelah ditemukan, kita membebaskan tempat yang dipakai berkas tersebut dan menghapus tempatnya di direktori. Yang keenam ada memendekkan berkas. Ada suatu keadaan di mana pengguna menginginkan atribut dari berkas tetap sama tetapi ingin menghapus isi dari berkas tersebut. Fungsi ini mengizinkan semua atribut tetap sama tetapi panjang berkas menjadi 0. Hal ini lebih baik daripada memaksa pengguna untuk menghapus dan membuatnya lagi. Jenis berkas. Teknik yang umum digunakan dalam implementasi jenis berkas adalah menambahkan jenis berkas dalam nama berkas. Nama dibagi dua, nama dan akhiran atau ekstensi. Biasanya dipisahkan dengan karakter titik. Sistem menggunakan akhiran tersebut untuk mengindikasikan jenis berkas dan jenis operasi apa yang dapat dilakukan pada berkas tersebut. Sebagai contoh, hanya berkas yang berakhiran bat, x, atau com yang bisa dijalankan atau dieksekusi. Program aplikasi juga menggunakan akhiran tersebut untuk mengenal berkas yang dapat dioperasikan. Akhiran ini dapat ditimpa atau diganti jika diperbolehkan oleh sistem operasi.
Berikut adalah beberapa contoh jenis berkas, ekstensi, dan fungsinya. Metode akses. Ada 3 metode akses. Yang pertama, sequential access. Sequential access merupakan metode yang paling sederhana. Informasi yang disimpan dalam berkas diproses berdasarkan urutan. Operasi dasar pada suatu berkas adalah tulis dan baca. Operasi baca-membaca berkas dan meningkatkan pointer berkas selama di jalur lokasi, input, dan output. Operasi tulis menambahkan ke akhir berkas dan meningkatkan ke akhir berkas yang baru. Metode ini didasarkan pada tape model sebuah berkas dan dapat bekerja pada kedua jenis device akses menurut urut maupun acak. Yang kedua ada direct access. Akses langsung atau direct access merupakan metode yang membiarkan program membaca dan menulis dengan cepat pada berkas yang dibuat dengan fixed length logical order tanpa adanya urutan. Metode ini sangat berguna untuk mengakses informasi dalam jumlah besar. Biasanya database memerlukan hal seperti ini. Operasi berkas pada metode ini harus dimodifikasi untuk menambahkan nomor blok sebagai parameter. Yang ketiga, akses menggunakan indeks. Metode ini merupakan hasil dari pengembangan metode direct access. Metode ini memasukkan indeks untuk mengakses berkas. Jadi untuk mendapatkan suatu informasi suatu berkas, kita mencari dahulu di indeks, lalu menggunakan pointer untuk mengakses berkas dan mendapatkan informasi tersebut. Namun, metode ini memiliki kekurangan, yaitu apabila berkas-berkas besar, maka indeks berkas tersebut akan menjadi besar. Jadi solusinya adalah membuat dua indeks, indeks primer dan indeks sekunder. Struktur direktori. Ada beberapa struktur direktori. Yang pertama ada direktori satu tingkat. Direktori satu tingkat merupakan struktur direktori yang paling sederhana. Semua berkas disimpan di dalam direktori yang sama. Struktur ini tentunya memiliki kelemahan jika jumlah berkasnya bertambah banyak, karena setiap berkas mesti memiliki nama yang unik. Yang kedua ada direktori dua tingkat. Pada direktori dua tingkat, membuat direktori yang terpisah untuk tiap pengguna yang disebut user file directory atau UFD. Ketika pengguna login, master directory berkas dipanggil MFD memiliki indeks berdasarkan nama pengguna dan setiap entry menunjuk pada UFD pengguna tersebut. Maka, pengguna boleh memiliki nama berkas yang sama dengan berkas yang lain. Yang ketiga ada directory struktur tree. Dalam struktur ini, setiap pengguna dapat membuat subdirektori sendiri dan mengorganisasikan berkas-berkasnya. Dalam penggunaan normal, tiap pengguna memiliki apa yang disebut direktori saat ini. Direktori saat ini mengandung berkas-berkas yang baru-baru ini digunakan oleh pengguna. Yang keempat, acyclic struktur direktori. Direktori dengan struktur tree melarang pembagian berkas atau direktori. Oleh karena itu, struktur graf acyclic memperbolehkan direktori untuk berbagi berkas atau subdirektori. Jika ada berkas yang ingin diakses oleh dua pengguna atau lebih, maka struktur ini menyediakan fasilitas sharing. Yang kelima ada direktori struktur graph. Masalah yang sangat utama pada direktori acyclic graph adalah kemampuan untuk memastikan tidak adanya siklus. Jika pada struktur dua tingkat direktori, seorang pengguna dapat membuat subdirektori, maka akan kita dapat direktori dengan struktur pohon. Sangatlah mudah untuk tetap mempertahankan sifat pohon setiap kali ada penambahan berkas atau subdirektori pada direktori dengan struktur pohon. Tapi, jika kita menambahkan sambungan pada direktori dengan struktur pohon, maka akan kita dapatkan direktori dengan struktur graph sederhana. Tipe akses pada berkas. Salah satu cara untuk melindungi berkas dalam komputer kita adalah dengan melakukan pembatasan akses pada berkas tersebut. Pembatasan akses yang dimaksudkan adalah kita, sebagai pemilik dari sebuah berkas, dapat menentukan operasi apa saja yang dapat dilakukan oleh pengguna lain pada berkas tersebut. Pembatasan ini berupa permission atau not permitted operation, tergantung pada kebutuhan pengguna lain terhadap berkas tersebut. Ada beberapa operasi berkas yang dapat diatur aksesnya. Yang pertama ada read, aksesnya membaca dari berkas. Yang kedua ada write, aksesnya menulis berkas. Yang ketiga ada execute, aksesnya melawat berkas ke dalam memori untuk dieksekusi. Yang keempat ada append, aksesnya menambahkan informasi ke dalam berkas di akhir berkas. Yang kelima ada delete, aksesnya menghapus berkas. Yang keenam ada list, aksesnya mendaftar properti dari sebuah berkas. Yang ketujuh ada rename, aksesnya mengganti nama sebuah berkas. Yang kedelapan ada copy, aksesnya menduplikasi sebuah berkas. Dan yang kesembilan ada edit, yang aksesnya mengedit sebuah berkas. Metode alokasi berkas. Kemudahan dalam mengakses langsung suatu disk memberikan fleksibilitas dalam mengimplementasikan sebuah berkas. Masalah utama dalam implementasi adalah bagaimana mengalokasikan berkas-berkas ke dalam disk, sehingga disk dapat terutilisasi dengan efektif dan berkas dapat diakses dengan cepat. Ada 3 metode utama menurut buku Applied Operating System Concept First Edition oleh Avi Cybercard
Peter Galvin, dan Greg Gagne untuk mengalokasikan ruang disk yang digunakan secara luas, yaitu Contiguous Linked Index. Yang pertama ada Contiguous Allocation. Metode ini menempatkan setiap berkas pada suatu himpunan blok yang berurut di dalam disk. Alamat disk menyatakan sebuah urutan linear. Dengan urutan linear ini, maka head disk hanya bergerak jika mengakses dari sektor terakhir suatu silinder ke sektor pertama silinder berikutnya. Contoh dari sistem operasi yang menggunakan contiguous allocation ini adalah IBM FM/CMS, karena pendekatan ini menghasilkan performa yang baik. Yang kedua ada linked allocation. Metode ini menyelesaikan semua masalah yang terdapat pada contiguous allocation. Dengan metode ini, setiap berkas merupakan linked list dari blok-blok disk, di mana blok-blok disk dapat tersebar di dalam disk. Setiap direktori berisi sebuah petunjuk atau pointer ke awal dan akhir blok sebuah berkas. Setiap blok mempunyai petunjuk ke blok berikutnya. Untuk membuat berkas baru, kita dengan mudah membuat masukan baru ke dalam direktori. Dengan metode ini, setiap direktori masukan mempunyai penunjuk ke awal blok disk dari berkas. Yang ketiga ada index allocation. Metode alokasi dengan berangkai dapat menyelesaikan masalah fragmentasi eksternal dan pendeklarasian ukuran dari metode alokasi berdampingan. Bagaimanapun, tanpa FAT, metode alokasi berangkai tidak mendukung keefisienan akses langsung, karena penunjuk ke bloknya berserakan dengan blok yang ada di dalam disk dan perlu didapatkan secara berurutan. Metode alokasi dengan indeks menyelesaikan masalah ini dengan mengumpulkan semua penunjuk menjadi dalam satu lokasi yang dinamakan blok indeks atau indeks blok. Setiap berkas mempunyai blok indeks yang merupakan sebuah larik array dari alamat-alamat disk blok. Manajemen ruang kosong. Penyimpanan yang tidak berkesinambungan dan adanya penghapusan data menyebabkan adanya ruang-ruang bebas di disk. Oleh karena itu, diperlukan manajemen ruang bebas. Caranya, dengan membuat daftar-daftar ruang-ruang kosong. Informasi ruang kosong umumnya turut disimpan di dalam media penyimpanan. Ruang-ruang kosong pada media penyimpanan perlu dicatat sehingga memudahkan pengalokasian berkas yang akan disimpan. Pada saat terjadi alokasi berkas baru ataupun penghapusan berkas, informasi ruang kosong akan diperbaharui. Apabila ada berkas baru yang ingin disimpan, maka ruang bebas dicari oleh daftar ini. Untuk membuat berkas baru, sistem mencari ke daftar tersebut untuk mencarikan tempat kosong yang dibutuhkan. Lalu tempat tersebut dihilangkan dari daftar. Ketika berkas dihapus, alamat berkas ditambahkan pada daftar. Ada 4 teknik yang dapat digunakan untuk pencatatan ruang kosong media penyimpanan, yaitu teknik bit vector. Teknik bit vector menggunakan 1 bit untuk menyatakan kosong tidaknya setiap alamat blok media pada penyimpanan. Blok yang kosong akan ditandai dengan angka 1 dan blok yang ada isinya akan ditandai dengan angka 0. Linked list. Menggunakan blok-blok kosong di media penyimpanan untuk menyimpan pointer atau alamat blok kosong berikutnya. Menyimpan pointer ke blok pertama yang kosong di tempat yang khusus pada disk dan menyimpannya di memori. Grouping. Teknik ini mengumpulkan informasi alamat blok kosong ke blok kosong pertama. Alamat blok kosong pertama perlu dicatat secara khusus pada struktur sistem operasi. Jika blok telah terisi, maka akan dihapus dari blok pertama alamat kosong. Counting. Teknik ini memperhitungkan rangkaian-rangkaian blok-blok kosong yang kontinu sebagai suatu segmen. Setiap segmen dicatat alamat blok kosong pertamanya dan jumlah blok kosong yang mengikutinya. Informasi segmen dicatat pada tabel khusus. Macam-macam sistem berkas. Sistem berkas pada Windows. Sistem operasi Windows merupakan sistem operasi yang telah dikenal luas. Sistem operasi ini sangat memudahkan usernya dengan membuat struktur direktori yang sangat user-friendly. Para pengguna Windows tidak akan menemui kesulitan dalam menggunakan sistem direktori yang telah dibuat oleh Microsoft. Windows menggunakan sistem drive letter dalam merepresentasikan setiap partisi dari disk. Sistem operasi secara otomatis akan terdapat dalam partisi pertama yang diberi label drive C. Sistem operasi Windows dibagi menjadi 2 keluarga besar, yaitu keluarga Windows 9X dan keluarga Windows NT atau New Technology. Direktori yang secara otomatis dibuat dalam instalasi Windows adalah: yang pertama ada direktori C/Windows. Direktori ini berisikan sistem dari Windows. Dalam direktori ini terdapat pustaka-pustaka yang diperlukan oleh Windows, device driver, registry, dan program-program esensial yang dibutuhkan oleh Windows untuk berjalan dengan baik. Yang kedua ada direktori C/Program Files. Direktori ini berisikan semua program yang diinstal ke dalam sistem operasi. Semua program yang diinstal akan menulis entry ke dalam registry agar program tersebut dapat dijalankan oleh sistem Windows. Yang ketiga ada direktori C/My Document. Direktori ini berisikan semua dokumen yang dimiliki oleh pengguna sistem. Sistem operasi Windows dapat berjalan di atas beberapa macam sistem berkas.
Setiap sistem berkas memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Semua keluarga Windows yang berbasis Windows NT dapat mendukung sistem berkas yang digunakan oleh keluarga Windows 9X. Namun hal tersebut tidak berlaku sebaliknya. Sistem berkas yang terdapat dalam operasi Windows yaitu yang pertama ada FAT16. Sistem berkas ini digunakan dalam sistem operasi DOS dan Windows 3.1. Yang kedua ada FAT32. Sistem ini digunakan oleh keluarga Windows 9X. Dan yang ketiga ada NTFS. Merupakan singkatan dari New Technology File System. Sistem berkas ini adalah sistem berkas berbasis journaling dan dapat digunakan hanya pada keluarga Windows NT. Keunggulan dari sistem berkas ini adalah fasilitas recovery yang memungkinkan dilakukannya penyelamatan data saat terjadi kerusakan pada sistem operasi. Sistem berkas pada Unix dan turunannya. Ketika kita login ke Unix, kita akan ditempatkan di direktori root kita. Direktori root kita dikenal sebagai direktori home kita dan dispesifikasi dengan environment variable yang dinamakan home. Environment variable ini menentukan karakteristik dari sel kita dan interaksi pengguna dengan sel tersebut. Environment variable yang umum adalah variabel paths yang mendefinisikan di mana sel akan mencari ketika perintah dari pengguna. Untuk melihat daftar environment variable, gunakan saja perintah printf. Sedangkan untuk mengatur environment variable, gunakan seton v. Ada beberapa direktori yang umum terdapat dalam instalasi Unix. Yang pertama ada direktori slash atau root. Direktori ini terletak pada level teratas dari struktur direktori Unix. Biasanya direktori root ini diberi tanda slash. Direktori ini biasanya hanya terdiri dari direktori-direktori lainnya yang terletak pada level di bawah level direktori root. Berkas-berkas dapat disimpan pada direktori root, tetapi usahakan tidak menyimpan berkas-berkas biasa sehingga direktori ini tetap terjaga keteraturannya. Berkas penamaan direktori-direktori yang ada pada direktori root menyebabkan sebagian besar dari sistem menjadi tidak berguna. Karena sebagian besar dari direktori-direktori ini berisi fungsi-fungsi yang sifatnya kritikal yang dimana sistem operasi dan semua aplikasi memerlukan direktori-direktori ini dengan nama yang sudah diberikan pada awal instalasi. Tetapi kita membuat direktori lain pada level ini. Direktori home juga bisa ditemukan pada level ini hasil pembuatannya oleh administrator sistem. Yang kedua ada direktori /bin. Direktori ini berisi program-program yang esensial agar sistem operasi dapat bekerja dengan benar. Dalam direktori ini dapat ditemukan perintah-perintah navigasi, program-program shell, perintah pencarian, dan lain-lainnya. Bin adalah singkatan dari kata binary. Di Unix, sebuah binary adalah berkas yang dapat dieksekusi. Sebagian besar dari perintah dalam Unix merupakan binary. Perintah-perintah tersebut merupakan program-program kecil yang dapat dieksekusi oleh pengguna. Ada beberapa perintah yang disebut perintah built-in di mana fungsi mereka dikendalikan oleh program shell sehingga mereka tidak beroperasi sebagai binary yang terpisah. Terkadang direktori bin terhubung ke direktori lain yang dinamakan /osr/bin. Direktori ini biasanya adalah lokasi sebenarnya dari binary-binary pengguna disimpan. Dalam hal ini, /bin adalah gerbang untuk mencapai direktori /osr/bin. Yang ketiga ada direktori /dev. Direktori ini berisi berkas-berkas alat atau alat input dan output. Sistem Unix menganggap semua hal sebagai berkas. Hal-hal seperti monitor, CD-ROM, printer, dan lain-lain dianggap hanya sebagai berkas saja oleh sistem operasi. Jika Unix memerlukan perangkat-perangkat tersebut, maka Unix akan mencarinya ke direktori dev. Yang keempat ada direktori /etc. Direktori yang dibaca etc ini berisikan beberapa konfigurasi berkas pengguna dan sistem, dan berkas yang akan ditunjuk sistem sebagai operasi normal sebagai berkas kata sandi, pesan untuk hari ini, dan lain-lainnya. Yang kelima ada direktori /sbin. Direktori ini berisi binary-binary juga seperti pada direktori bin. Tetapi, bedanya adalah binary-binary pada direktori ini berhubungan dengan fungsi-fungsi sistem administrasi pada sistem operasi Unix. Binary-binary ini bukan yang biasa digunakan oleh pengguna, tetapi digunakan agar komputer dapat beroperasi secara efisien. Yang keenam ada direktori /lib. Direktori ini berisi pustaka-pustaka atau libraries yang dibagi. Pustaka ini adalah rutin perangkat lunak atau software rutin yang digunakan lebih dari satu bagian dari sistem operasi. Ketika kita menginstalasi perangkat lunak yang baru, maka akan ada pustaka-pustaka baru yang ditambahkan ke direktori lib. Jika pada waktu berusaha menjalankan aplikasi terdapat pesan error, hal ini diakibatkan ada pustaka yang hilang dari direktori lib. Aplikasi-aplikasi di Unix biasanya memeriksa lib ketika menginstalasi untuk memeriksa apakah pustaka-pustaka yang diperlukan oleh aplikasi sudah tersedia atau belum. Jika sudah tersedia, Unix biasanya tidak menimpa pustaka. Yang ketujuh ada direktori /osr. Direktori ini terjadi dari banyak direktori seperti pada direktori root.
Direktori ini berisi berkas-berkas yang dapat diakses oleh para pengguna biasa. Struktur dari direktori ini mirip dengan struktur direktori root. Beberapa direktori yang terdapat dalam direktori ini berhubungan dengan direktori yang ada di direktori root. Yang kedelapan ada direktori /var. Direktori ini berisi data yang bermacam-macam atau vary. Perubahan data dalam sistem yang aktif sangatlah cepat. Data-data seperti ini ada dalam waktu yang singkat, karena sifatnya yang selalu berubah tidak memungkinkan disimpan ke dalam direktori seperti /etc. Oleh karena itu, data-data seperti ini disimpan di direktori var. Secara garis besar, sistem berkas di Unix terbagi menjadi dua, yaitu sistem berkas dengan fasilitas journaling dan yang tidak memiliki fasilitas tersebut. Beberapa sistem berkas yang digunakan dalam sistem Unix pada umumnya ext2, ext3, JFS atau Journaling File System, Raster FS, dan lain-lain. Berikut adalah daftar pustaka yang kita ambil guna mengisi materi pada kali ini. Jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyebutan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.